Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggota kelompok 3 orang. Yang pertama saya Trifani Agustin, yang kedua Saskia Tri Adela, yang ketiga Rahmadani. Dosen pengampu Ibu Dina Patricia SE AK MSI. Baiklah, di sini kami akan membahas pertemuan yang kedua, yaitu tentang sumber dana jangka pendek. Di sini akan membahas pendanaan spontan, yaitu tentang commercial paper. Commercial paper ini ada beberapa poin, ada 4. Yang pertama, pengertian commercial paper. Yang kedua, kelemahan dan kelebihan commercial paper. Dan yang ketiga yaitu perhitungan bunga efektif commercial paper. Dan yang terakhir, contoh surat berharga atau commercial paper di dalam dunia nyata. Baiklah, saya di sini akan membahas 2 poin. Yang pertama yaitu pengertian commercial paper, dan yang kedua keunggulan dan kelemahan. Yang kedua yaitu tentang keunggulan dan kelemahan commercial paper. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian commercial paper atau surat berharga komersial. Surat berharga komersial adalah surat utang jangka pendek atau surat utang tanpa jaminan di pasar uang yang diterbitkan oleh lembaga atau perusahaan tertentu dengan jangka waktu 2 sampai dengan 270 hari. Surat berharga komersial ini paling banyak jangka waktunya yaitu 30 hari atau 1 bulan. Lembaga pemeringkat surat berharga jangka pendek di Indonesia saat ini adalah PT Pevindo. Commercial paper atau surat berharga komersial ini di Indonesia diartikan sebagai suatu obligasi jangka pendek dengan jatuh tempo 1 bulan sampai dengan 1 tahun yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan kepada investor yang mempunyai uang tunai untuk sementara waktu. Pasar commercial paper atau surat berharga komersial ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu dealer market. Dengan adanya perantara dealer market ini dengan komisi 1,8%. Pada umumnya commercial paper ini berumur 30 sampai 90 hari. Lalu yang kedua yaitu direct replacement market, yang secara langsung berumur 270 hari. Commercial paper dijual dengan diskon yang biasanya berada di atas suku bunga deposito, namun di bawah suku bunga kredit. Oke, yang kedua yaitu tentang keunggulan dan kelemahan commercial paper atau surat berharga komersial. Yang pertama yaitu tingkat bunga secara umum lebih kecil dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Berarti tingkat bunganya lebih kecil. Lalu yang kedua, tidak mensyaratkan compensating balance. Yang ketiga yaitu jumlah pendanaan yang didapat oleh perusahaan cukup besar. Dan yang terakhir yaitu prestise. Jadi ini adalah keunggulan dari commercial paper atau komersial surat berharga. Yang pertama, tingkat bunganya lebih kecil. Yang kedua, tidak mempersyaratkan compensating balance. Yang ketiga, jumlah pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan lebih besar. Dan yang terakhir yaitu prestise. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan commercial paper atau surat berharga komersial. Kelemahannya yaitu penerbit surat berharga tidak dijamin dengan aset tertentu, yang membuat posisi dari investor itu sebagai kreditur konkuren. Jadi inilah kelemahan dari commercial paper.
commercial paper ini tidak menjamin dengan aset tertentu. Jadi, commercial paper atau surat berharga komersial adalah cara alternatif potensi pembiayaan yang nyata, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Terima kasih, sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai perhitungan bunga efektif commercial paper oleh Saskia Triadela. Kepada Saskia Triadela dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Triadela. Saya akan melanjutkan materi tentang commercial paper, yaitu perhitungan bunga efektif commercial paper. Tingkat suku bunga efektif commercial paper ditentukan oleh berapa besar diskon yang diberikan dan lamanya jatuh tempo. Penjualan commercial paper dapat dilakukan dengan perhitungan diskon dari nilai par, dan bunga sebenarnya yang diperoleh pembeli ditentukan dengan perhitungan tertentu. Contohnya, PT Venus menerbitkan commercial paper seharga 3 juta rupiah yang akan jatuh tempo dalam waktu 90 hari dan menjual dengan harga Rp2.940.000. Pada hari ke-90, pembeli akan menerima 3 juta rupiah untuk investasi sebesar Rp2.940.000. Bunga yang dibayar pada pembiayaan ini sebesar Rp60.000 dengan pokok Rp2.940.000. Tingkat bunga efektifnya dengan demikian adalah Rp60.000 dibagi Rp2.940.000 sama dengan 2,04% untuk 90 hari. Bila diasumsikan commercial paper diperpanjang setiap 90 hari sepanjang tahun, maka tingkat bunga efektif untuk commercial paper dengan persamaan K sama dengan EAR sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 adalah sebesar 1 ditambah 2,04% dikali 4 dikurang 1 sama dengan 8,41%. Sama dengan 4 diperoleh dari informasi bahwa commercial paper jatuh tempo setelah 90 hari, di mana asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari. Dengan demikian, M sama dengan 360 dibagi 90 sama dengan 4. Terima kasih kepada Saskia Triadela. Selanjutnya materi yang keempat yaitu contoh surat berharga di dalam dunia nyata oleh Rahmadani. Kepada Rahmadani dipersilakan. Nama saya Rahmadani, NIM 19059336. Baiklah, saya akan menyampaikan materi poin keempat yaitu contoh surat berharga dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu wesel. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Yang kedua yaitu surat sanggup. Surat sanggup ini dikenal dengan promes, yaitu surat berharga yang memuat kata promes yang mana penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebut dalam surat berharga tersebut maupun penggantinya pada hari pembayaran. Yang ketiga yaitu saham. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Yang keempat yaitu cek. Cek adalah surat berharga yang mungkin sudah sering Anda dengar. Cek merupakan salah satu surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar. Yang kelima yaitu kwitansi atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk merupakan surat berharga yang berisi
tangan untuk suatu pembayaran sejumlah uang, dana, dan waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk atau atas tunjuk. Yang keenam yaitu consignment atau bill of lading. Consignment atau bill of lading merupakan suatu bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Pengangkut dalam ini adalah perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa pihak tersebut sudah menerima barang dari pengirim untuk diangkut pihak tertentu atau penerima. Di dalam surat ini ada nama dan keterangan mengenai syarat-syarat penyerahan barang yang dikirim. Pihak-pihak yang terlibat dalam konsignmen ini adalah penerbit, yang dalam hal ini perusahaan pelayaran yang diwakili oleh nahkoda kapal, dan penerima atau penggantinya yang dimaksud adalah orang yang namanya konsumen. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Rahmadani. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Stay safe ya teman-teman. Jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.